Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi ya. Pagi ini saya pengen memberitahu sesuatu kepada Anda di hari Senin tanggal berapa ini ya? Hari Senin tanggal 22 September 2025, teman-teman. Ya, bulan September tinggal seminggu lagi habis ya. Kenapa sih? Walaupun ini udah pernah kita bahas sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Kenapa sih doa kita belum dikabul sama Allah atau belum dikabulkan sama Tuhan gitu ya? Buat yang di luar Islam ya. Jawaban normatifnya kalau untuk yang beragama Islam, saya bisa ngomong lah. Maaf ya kalau teman-teman saya bicara ini dari sudut Islam, karena saya tidak menguasai, tidak memaster ilmu-ilmu agama di luar daripada Islam. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi ini memang universal kok, berlaku untuk agama-agama yang lain. Tinggal menyesuaikan saja ya. Kenapa doa kita belum dikabul sama Allah atau Tuhan gitu ya? Belum dikabulkan sama Tuhan gitu. Jawaban normatifnya pasti kan ya, mungkin di dalam diri kita ini masih terdapat hal-hal yang haram, harus dibersihkan dulu. Yang kedua adalah karena mungkin kita kurang amal, kurang sedekah, kurang infak, kurang memberi ya, atau kurang memberikan leverage kepada doa, kurang convincing ibaratnya untuk Allah itu mengabulkan atau Tuhan itu mengabulkan doa kita gitu. Yang ketiga adalah ini yang normatif ya. Yang normatif ya karena memang belum waktunya aja gitu. Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuh daripada yang kita ingin. Itu normatif, teman-teman. Nah, sekarang saya kasih yang gak normatif sama sekali jawabannya. Kenapa doa kita belum dikabulkan sama Tuhan? Kenapa doa kita belum dikabulkan sama Allah gitu ya? Jawabannya satu, dan ini universal, teman-teman. Walaupun ini gak normatif jawabannya. Jawabannya adalah karena kita belum mengizinkan Tuhan mengabulkan doa kita. Karena kita belum mengizinkan Allah mengkabul doa kita. Loh kok bisa begitu Pak? Lah, ibaratnya nih ya, saya kasih analogi sederhana. Ibaratnya kita mau ngasih makan sama orang. Orangnya nolak. Ya gimana kita mau ngasih? Iya kan? Padahal kita pengen banget ngasih makanan ke orang yang kita tuju itu. Tapi orang yang kita tuju itu nolak. Nah bagaimana itu? Ya, bagaimana? Kalau orangnya nolak. Ya enggak? Orang yang nolak, ya kita nggak bakal. Ya kita bawa lagi dong bawa kanannya yang kita kasih. Bisa jadi kita kasih makannya ke orang lain, atau udah mendingin kita makan sendiri aja. Gitu. Sesederhana itu teman-teman. Nah begitu juga Tuhan, begitu juga Allah. Allah ini mau ngasih jawaban dan pengabulan atas doa kita. Tuhan itu mau, ibarat kata kalau bahasa teman sebelah itu, menjamah kita gitu loh. Mau kasih jamahan ya, dan mengasihkan pengabulan atas doa kita gitu loh. Nah kalau kitanya belum ngasih izin, ya bagaimana? Kalau kitanya belum mengizinkan, kalau kitanya belum memberi jalan, memberi karpet merah, memberi lampu hijau pada Allah, kepada Tuhan untuk mengabulkan doa kita, untuk mengkabul doa kita, lah bagaimana? Ya, namanya kita bekerja, namanya kita berikhtiar, itu kan memang udah hakikat naluriahnya kita sebagai manusia kan. Tapi kan bukan hanya kita bicara seberapa yakin kita sama Allah, seberapa yakin kita sama Tuhan bahwa
Allah atau Tuhan itu bisa memberikan jawaban, memberikan sesuatu tanpa disangka-sangka gitu loh oleh kita sebelumnya, bisa mengabulkan doa kita tanpa disangka-sangka sebelumnya. Memang Allah Maha berkehendak, Allah Maha segalanya kan. Kita harus yakini ya, tapi yakin akan hal itu aja nggak cukup kalau kita belum memberi izin. Karena di dalam diri kita ini kan ada blokade-blokade nafsu, bahkan masih dihinggapi syaitan, ya kan? Dilepas dulu semua yang memblokir Allah atau Tuhan itu untuk mengabulkan doa kita. Ini dilepas dulu semua. Jangan nggak dilepas, jangan nggak dibuka blokirannya, gitu loh. Jadi hijab-hijab yang memblokir diri kita ini dibuka semua, gitu loh. Dibuka semua. Fa insya Allah Allah itu akan memberikan jawaban, memberikan pengabulan atas semua doa kita, gitu loh teman-teman. Ini yang harus teman-teman pahami, gitu. Jadi tergantung kitanya, sudah kasih izin Allah belum, sudah kasih izin Tuhan belum untuk mengabulkan doa kita. Izinkan dulu, kasih izin dulu. Loh Pak, cara ngizininnya gimana? Ya Allah aku izinkan Engkau untuk mengabulkan semua doa-doa yang aku panjatkan kepadamu, semua hajat yang aku hajatkan kepadamu ya Allah, semua permintaan yang aku minta kepadamu ya Allah. Ya, yang di luar Islam kita sesuaikan aja dengan yang tadi. Ya Tuhan, aku izinkan Engkau untuk mengabulkan doa-doaku. Tuhan, aku izinkan Engkau menjamah diriku. Tuhan, aku izinkan Engkau memberikan yang terbaik dari memberikan pengabulan terbaik dari semua doa-doa yang ku minta, yang ku panjatkan. Begitu cara kita memberikan izin kepada Tuhan, kepada Allah itu untuk memberikan pengabulan atas doa-doa yang kita panjatkan. Gitu teman-teman. Itu yang jarang sekali teman-teman tahu. Ini yang jarang sekali Anda para pemirsa ketahui. Kenapa? Karena kita masih berkutat dengan sesuatu yang sifatnya apa? Normatif. Ya. Memahami Allah dan atau Tuhan itu tidak harus dengan cara-cara yang normatif sebenarnya. Karena Allah atau Tuhan itu bisa melakukan sesuatu pada kita itu dengan cara-cara yang tidak normatif. Ya. Bisa aja tiba-tiba kita panjatkan doa, mohon apa pada Allah, mohon apa pada Tuhan, dalam sekejap dikabulkan, bisa. Tapi ada yang memang membutuhkan waktu untuk itu. Semua tergantung kita apa memberikan izin kepada Allah, kepada Tuhan untuk mengabulkan doa kita dalam waktu yang cepat, singkat, tepat, ya, atau lebih lama dikabulnya atau lebih lama dikabulkannya. Sesederhana itu teman-teman. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ilmu beginian gak ada yang ngajarin. Kenapa gak ada yang ngajarin? Ya karena memang gak banyak yang tahu bagaimana unlock, membuka gembok dari diri kita agar Tuhan itu atau Allah itu memberikan pengabulan atas doa-doa kita. Itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera.